Kisah Nabi Adam alaihissalam adalah salah satu kisah penting dalam agama Islam. Kisah Nabi Adam alaihissalam menceritakan tentang penciptaan manusia pertama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah ringkasan kisahnya. Penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan untuk menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi. Para malaikat bertanya mengapa Allah ingin menciptakan makhluk yang mungkin akan menyebabkan kerusakan dan pertumpahan darah di bumi, tetapi Allah menjawab bahwa Dia mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Kemudian, Allah menciptakan Adam dari tanah liat kering, yang bentuknya sempurna. Setelah itu, Allah meniupkan rohnya ke dalam Adam, dan Adam pun hidup. Allah mengajarkan Adam nama-nama segala sesuatu, termasuk makhluk-makhluk di sekelilingnya dan benda-benda yang ada di dunia. Dengan pengetahuan ini, Adam menjadi makhluk yang istimewa, dan Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan kepada ciptaannya. Semua malaikat taat dan sujud, kecuali iblis, Azazil. Surat Al-Baqarah ayat 34. Iblis menolak sujud karena kesombongannya. Dia merasa lebih unggul karena diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Iblis mengatakan, "Aku lebih baik darinya. Engkau menciptakanku dari api, sementara dia engkau ciptakan dari tanah liat." Karena penolakannya, Allah mengutuk iblis dan mengusirnya dari surga. Iblis memohon agar diberi waktu hingga hari kiamat untuk menggoda manusia dan menyesatkan mereka dari jalan Allah. Allah mengabulkan permintaan iblis tetapi memperingatkan bahwa orang-orang yang mengikuti iblis akan menjadi penghuni neraka bersama iblis. Ketika Nabi Adam mulai merasa kesepian karena hidup seorang diri, kemudian diciptakanlah Hawa untuk mendampinginya. Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam untuk menjadi pasangan hidupnya. Keduanya ditempatkan di surga, tempat di mana segala kebutuhan mereka terpenuhi. Allah memberikan kebebasan kepada Adam dan Hawa untuk menikmati semua yang ada di surga kecuali satu pohon yang dilarang Allah untuk mereka dekati. Allah memperingatkan mereka dengan tegas agar tidak mendekati pohon itu, tetapi iblis, yang penuh dengan dendam, mulai merencanakan tipu daya. Dia mendekati Adam dan Hawa dan membujuk mereka untuk mendekati pohon terlarang itu. Iblis mengatakan kepada mereka bahwa dengan memakan buah dari pohon tersebut, mereka akan menjadi seperti malaikat atau akan hidup selamanya. Surat Al-Baqarah ayat 35. Setelah beberapa kali dibujuk oleh iblis, Adam dan Hawa akhirnya tergoda dan memakan buah dari pohon terlarang. Begitu mereka memakannya, mereka menyadari ketelanjangan mereka dan merasa sangat malu. Mereka mengambil daun-daun dari surga untuk menutupi diri mereka. Allah memanggil mereka dan bertanya mengapa mereka melanggar perintahnya. Adam dan Hawa segera bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah. Awal kehidupan di bumi. Setelah diturunkan ke bumi, Adam dan Hawa terpisah satu sama lain. Mereka harus mencari satu sama lain selama bertahun-tahun di bumi yang luas dan penuh dengan kesulitan. Setelah waktu yang cukup lama, mereka akhirnya dipertemukan kembali oleh Allah di Jabal Rahmah, Gunung Rahmah, di Arafah, dekat Mekah. Disinilah mereka memulai kehidupan mereka sebagai suami istri di bumi. Di bumi, kehidupan jauh lebih sulit dibandingkan dengan di surga. Adam dan Hawa harus bekerja keras untuk mendapatkan makanan dan bertahan hidup. Mereka harus belajar bagaimana bercocok tanam, mengumpulkan makanan, dan melindungi diri dari bahaya. Adam, sebagai nabi pertama, juga harus mengajarkan kepada keturunannya tentang Allah, agama, dan cara hidup yang benar. Adam dan Hawa juga diberi tanggung jawab besar untuk membangun kehidupan manusia di bumi. Mereka memiliki banyak anak, yang kemudian berkembang menjadi berbagai suku dan bangsa. Adam mengajari anak-anaknya tentang pengetahuan yang dia dapatkan dari Allah, termasuk bagaimana menyembah Allah dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Salah satu peristiwa penting dalam kehidupan Nabi Adam di bumi adalah kisah dua putranya, Habil dan Qabil. Habil adalah seorang anak yang taat dan saleh, sementara Qabil dipenuhi dengan rasa iri dan cemburu. Ketika Adam memerintahkan kedua putranya untuk memberikan persembahan kepada Allah, Allah menerima persembahan Habil karena ketulusannya, tetapi menolak persembahan Qabil.
Karena iri hati, Kabil merencanakan sesuatu yang buruk terhadap saudaranya. Dia akhirnya membunuh Habil, menjadikannya pembunuh pertama dalam sejarah manusia. Setelah pembunuhan itu, Kabil merasa sangat bersalah dan bingung tentang apa yang harus dilakukan dengan jenazah saudaranya. Allah kemudian mengirimkan seekor burung gagak untuk menunjukkan kepada Kabil bagaimana mengubur jenazah Habil, sehingga memulai tradisi penguburan di kalangan umat manusia. Penyesalan dan taubat. Meskipun kehidupan di bumi penuh dengan tantangan, Adam dan Hawa tidak pernah putus asa. Mereka terus berusaha menjalani kehidupan yang benar dan mendidik anak-anak mereka untuk taat kepada Allah. Mereka juga bertaubat kepada Allah atas dosa yang mereka lakukan di surga dan selalu memohon ampunannya. Nabi Adam terus menjalani kehidupan di bumi dengan penuh kesabaran dan ketakwaan. Dia adalah nabi pertama yang mengajarkan manusia tentang keesaan Allah, tentang bagaimana hidup di jalan yang benar, dan bagaimana menghadapi ujian kehidupan. Wafatnya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam hidup selama ratusan tahun di bumi. Menurut beberapa riwayat, usia Nabi Adam mencapai 930 tahun. Menjelang akhir hidupnya, Adam menerima wahyu terakhir dari Allah dan mengetahui bahwa hidupnya di dunia akan segera berakhir. Sebelum wafat, Adam memberikan wasiat kepada anak-anaknya, mengingatkan mereka untuk tetap beriman dan taat kepada Allah. Setelah wafatnya, Nabi Adam dimakamkan oleh anak-anaknya sesuai dengan petunjuk Allah. Dengan wafatnya Nabi Adam, berakhir pula kehidupan manusia pertama di bumi, tetapi ajaran dan teladannya terus hidup dalam diri keturunannya dan seluruh umat manusia hingga saat ini. Kehidupan Nabi Adam di bumi mengajarkan kita tentang pentingnya ketekunan, kerja keras, dan kesabaran dalam menghadapi ujian hidup. Meskipun diturunkan dari surga ke bumi sebagai hukuman, Adam tidak pernah berputus asa. Sebaliknya, dia menerima tanggung jawab barunya dengan lapang dada dan berusaha untuk menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa manusia diciptakan dengan tugas mulia sebagai khalifah di bumi, yang berarti kita harus menjaga bumi, menjalankan perintah Allah, dan hidup sesuai dengan kehendaknya.